Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope you are always happy and healthy. Today we are going to study about there is and there are. Before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. There dalam bahasa Indonesia memiliki arti ada. Kata there berfungsi sebagai kata keterangan. Kata there berfungsi untuk mengawali dalam sebuah kalimat. Contoh, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. There are books on the table. Ada buku di atas meja. Itu contoh kalimat penggunaan there. Ada yang memakai there is dan ada yang memakai there are di awal kalimat. Selanjutnya akan kita bahas di mana letak perbedaan penggunaan there is dan there are. There is digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya satu atau disebut sebagai singular noun. Contoh dari singular noun itu seperti book, apple, eraser, table, pencil. Nah, dari kata-kata tadi, kata benda tadi itu menyatakan bendanya hanya satu. Seperti book, berarti bukunya hanya satu jumlahnya. Apple, berarti apelnya hanya ada satu jumlahnya. Dan seterusnya. Dalam penggunaan there is, singular noun itu diikuti dengan a atau an. Atau an ini memiliki arti sebuah. Nah, sebuah yang berarti menandakan bahwa benda tersebut jumlahnya hanya satu. Walaupun sama an ini memiliki arti yang sama, tetapi dalam penggunaannya berbeda. Kalau digunakan jika bendanya diawali dengan huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf selain huruf vokal. Kalau huruf vokal ada A, I, U, E, O. Kalau konsonan itu sisanya seperti B, C, D, F, G, H, dan lain-lain. Contoh penggunaan a book. Nah, book itu kan diawali dengan huruf B yang berarti huruf konsonan. Sehingga digunakan bukan an. Begitu juga dengan a computer yang diawali dengan huruf C dan a whiteboard yang diawali dengan huruf W. Nah, kalau sekarang ini adalah contoh penggunaan an. Seperti an orange, an eraser, an apple. Artinya sama, masih sebuah jeruk, sebuah penghapus, dan sebuah apel. Tetapi orange, eraser, dan apple itu mereka diawali dengan huruf-huruf vokal O, E, dan A. Berarti untuk penggunaan atau an-nya karena diawali dengan huruf vokal digunakan an. Dalam penggunaan there is itu ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama ada bentuk positifnya. Contoh kalimatnya, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Yang kedua ada bentuk negatifnya. Untuk bentuk negatifnya kalian cukup menambahkan not setelah is. Jadi kalimatnya seperti ini. There is not a book on the table. Tidak ada sebuah buku di atas meja. Dan untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, kalian tukar posisi antara there dengan is. Kalau tadi untuk kalimat positif dan negatif, itu there dulu yang ditulis baru is. Kalau di interrogatif, is-nya dulu yang ditulis baru there. Jadi kalimatnya, is there a book on the table? Adakah sebuah buku di atas meja?
Tadi ada bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya hanya ada dua jawaban, ya atau tidak. Contohnya, is there book on the table? Nah, jawabannya hanya dua. Jika iya, dijawab dengan yes, there is. Jika tidak, dijawab dengan no, there is not. Selanjutnya kita membahas penggunaan there are. There are itu digunakan untuk kalimat positif dengan kata benda jamak atau bendanya lebih dari satu yang disebut sebagai plural noun. Kalau tadi singular noun untuk benda yang hanya satu, kalau lebih dari satu namanya plural noun. Nah, contoh dari plural noun, ini maaf ya, salah tulis, harusnya plural, bukan singular. Contoh katanya adalah books, apples, erasers, tables, dan pencils. Dari sini terlihat ada penambahan huruf di akhir kata bendanya. Books, nah apples ada huruf S yang menandakan bahwa bendanya itu lebih dari satu. Sekarang kita akan bahas sedikit mengenai plural noun. Plural noun ini kata bendanya diakhiri dengan huruf S ataupun IS. Nah, perbedaannya seperti ini. Book itu untuk singular noun, untuk bendanya hanya satu. Kalau jamak menjadi books. Nah, kalau tomato itu singular nounnya, untuk benda jamaknya menjadi tomatoes. Kalau book hanya ditambahkan S, kalau tomatoes ditambahkan IS. Untuk lebih jelas mengenai materi singular dan plural noun akan dibahas di materi yang lain. Sama seperti there is, there are juga memiliki 3 bentuk kalimat. Yang pertama positif. Bentuknya there are books on the table. Ada buku di atas meja. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau there are itu untuk benda jamak. Jadi di sini there are books. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya sama juga seperti there is, kalian cukup menambahkan kata not setelah are. Menjadi there are not books on the table. Tidak ada buku di atas meja. Dan bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya itu kalian tuliskan are di awal lalu baru tuliskan there. Menjadi are there books on the table? Adakah buku di atas meja? Pada kalimat tanya penggunaan are there juga hanya ada 2 jawaban, iya atau tidak. Contoh tadi, are there books on the table? Jika iya, dijawab dengan yes, there are. Dan jika tidak, dijawab dengan no, there are not. Tadi sudah Ibu jelaskan perbedaan penggunaan there is dan there are. Nah, sekarang kalian kerjakan soal latihan di buku tulis, kalian salin soalnya. Nah, untuk nomor 1, 2, dan 3 itu kalian jawab dengan jawaban yang tepat. Untuk nomor 4, 5, 6, 7 kalian isi mana kalimat yang menggunakan there is dan mana kalimat yang menggunakan there are. Serta untuk nomor 8 dan 9 itu ada kata acak, kalian susun menjadi kalimat yang benar. Untuk yang terakhir nomor 10 kalian ubah, itu kan bahasa Indonesia ya, tidak ada 5 buku di dalam tas. Kalian ubah menjadi bahasa Inggris. Okay, that's all. Thanks for your attention. Let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.